Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Diana Reseli, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMA Negeri 15 Tanjung Jabung Barat. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Famia Yudanti. Beliau adalah guru fisika di SMA Negeri 15 Tanjung Jabung Barat. Assalamualaikum Ibu Mia. Waalaikumsalam Bu Diana. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah ya. Hari ini kita akan melaksanakan percakapan pra-observasi ya Bu. Nanti saya akan amati proses pembelajaran yang berlangsung di dalam kelas. Tujuan dilakukannya supervisi ini adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan kenapa hari ini kita melakukan percakapan pra-observasi adalah agar sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran di kelas, agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pelajaran yang terbaik bagi murid. Begitu ya Bu ya? Betul sekali Bu. Baik, ada beberapa tujuan pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama ini adalah berkaitan dengan tujuan. Nah, kira-kira apa nih tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Berdasarkan RPP yang sudah saya buat Bu. Nah, tujuan dari pembelajaran saya ini ada dua. Yang pertama, peserta didik mampu menerapkan langkah-langkah metode ilmiah dalam praktikum di laboratorium. Kemudian yang kedua, peserta didik memahami bagaimana keselamatan kerja di laboratorium. Nah, berarti di sini ada dua tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai atau ingin saya lakukan observasi? Nah, untuk area pengembangan, saya ingin berfokus di keteraturan suasana kelas, Bu. Nah, saya itu ingin meningkatkan keterampilan saya dalam membangun suasana yang kondusif dalam pembelajaran. Oke, baik Ibu. Jadi Ibu ingin saya melakukan observasi pada keteraturan suasana kelas ya Bu ya? Iya. Jadi kalau keteraturan suasana kelas ini terfokus pada upaya membangun suasana kelas yang kondusif untuk proses pembelajaran dengan minimal gangguan yang mengalihkan perhatian peserta didik ya Bu ya? Iya betul sekali Bu, saya ingin mengembangkan keterampilan saya pada bidang tersebut. Oke baik. Nah, bagaimana strategi yang Ibu persiapkan untuk besok? Nah, untuk pembelajaran besok itu saya akan menerapkan model pembelajaran inquiry terbimbing Bu, di mana pembelajaran inquiry terbimbing ini pembelajaran yang melakukan percobaan dengan bimbingan guru. Nah, kemudian saya akan membentuk siswa secara heterogen untuk mengaktifkan keterlibatan siswa itu semua. Selanjutnya, saya juga akan melakukan komunikasi yang positif untuk membangun suasana kelas yang kondusif sesuai dengan keyakinan kelas Bu. Baik Bu, jadi rencana pembelajaran yang akan dilaksanakan adalah menerapkan model pembelajaran inquiry terbimbing, membentuk kelompok, dan melakukan komunikasi efektif. Benar begitu ya Bu ya? Benar sekali Bu. Oke, nah bisa Ibu ceritakan sedikit tentang bagaimana biasanya Ibu melakukan pengelompokan siswa dan apa yang Ibu harapkan dari kegiatan tersebut? Kalau saya Bu, biasanya untuk mengelompokkan siswa itu berdasarkan kemampuannya Bu. Jadi yang lebih tinggi dengan yang kurang itu akan di-mix, digabungkan. Nah, kemudian juga tergantung minat belajar mereka Bu. Nah, saya juga melakukan pengelompokan kadang secara acak Bu, agar siswa itu bisa saling mengenal dan lebih dekat lagi. Nah, tujuannya agar siswa bisa saling bertukar pikiran Bu. Jadi ada kayak tutor sebaya, kemudian belajar dari teman-temannya dan bisa meningkatkan rasa percaya diri di antara mereka. Wah, menarik sekali ya Bu ya. Selain pengelompokan, adakah hal lain yang ingin Ibu tekankan dalam pembelajaran ini? Nah, selain pengelompokan, saya juga nanti ingin siswa itu bisa bekerja sama dengan baik Bu, dan berkomunikasi yang efektif dalam kelompoknya. Saya juga akan memberikan tugas-tugas yang menantang agar siswa tersebut saling bantu, saling bekerja sama satu sama yang lain. Oke, bagus ya Bu ya. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang digunakan? Karena saya merancang
percobaan dan praktikum Bu. Maka media yang akan saya gunakan itu nanti adalah alat-alat percobaan seperti termometer, gelas ukur, kemudian untuk bahannya saya gunakan air panas dan es batu Bu. Nah, saya nanti untuk memandu siswa juga menggunakan RKPD dalam proses pembelajaran saya. Wah, bagus sekali ya Bu ya. Nah, kira-kira kapan nih kegiatannya akan dilaksanakan ini Bu? Di hari apa, di kelas berapa, dan jam berapa? Nah, rencananya ini kegiatannya akan saya laksanakan di hari Selasa besok Bu. Itu jam pertama sampai jam ketiga di kelas 10 S1. Oke, jadi baik, kegiatannya besok akan dilakukan di hari Selasa ya Bu ya, jam ke-1 sampai ke-3 di kelas 10 S1. E1. Nah, berarti nanti di hari Selasa jam ke-1 sampai 3 saya akan datang ke kelas Ibu, saya akan melakukan supervisi kelas, saya akan melihat dan juga mencatat hal-hal apa yang terjadi di dalam kelas terkait keteraturan suasana kelas. Nah, nanti setelah kegiatan supervisi kita lakukan, itu kita akan melaksanakan diskusi pasca observasi ya Bu ya, yang nanti akan didampingi juga oleh pengajar praktik saya. Baik Bu Diana. Nah, baiklah Ibu, sebelum kita akhiri, apa nih yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Oke, dari percakapan kita ini saya mendapatkan gambaran tentang kegiatan yang akan saya laksanakan besok Bu. Kemudian fokus area pengembangan yang saya pilih. Oke, terima kasih ya Bu ya atas waktunya. Terima kasih juga sudah bersedia untuk berbincang-bincang dengan saya pada percakapan pra-observasi. Nah, sampai bertemu lagi di observasi kelas ya Bu ya. Baik Bu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa yang baik. Berdoa selesai. Beri salam kepada guru kita. Hari ini ada yang nggak masuk? Ada. Tadi Kak? Iya sama tiga. Iya, selain Sophia kita ada lagi? Siap Pak, perhatikan sekelilingnya. Sudah rapi belum? Nah, tolong tarik kursinya ke belakang. Perhatikan kiri kanannya. Kita akan belajar fisika ya. Seperti yang Ibu sampaikan, hari ini kita akan melakukan praktikum. Oke. Nah, sebelum kita melakukan praktikum, tadi pagi sudah sarapan? Biasakan sarapan tadi, ya. Harus fokus, ya. Ingat apa keyakinan kelas kita tentang belajar? Belajar dengan sungguh-sungguh dan fokus, ya. Nah, sekarang Ibu mau ngecek dulu sebelum kita mulai, kamu fokus atau tidak. Oke, kita akan adakan tes breaking dulu sebentar. Silakan berdiri semua. Ingat ya, oke, fokus. Bulat, bulat. Suara itu dengarkan ya. Nah, jadi kamu harus fokus ke suara, jangan ke gerakan Ibu. Bulat, 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 bola, bola, bulat. Oke, pelajar salam. Nanti bisa temannya satu lagi ya. Lagi ya. Kita cari pasangan pelajar. Oke. Ulang lagi. Bulat, bola, bulat, bola, 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 bulat. Oh, gak ada yang salah ya? Berarti pelajar salah sendiri nih. Silakan duduk. Nah, belajar. Ya, harus kasih aturan untuk teman-temannya.
Tulis pakai spidol boleh? Nah, boleh dicoba pakai spidol. Kira-kira nih kita tadi apa? Belajar dengan fokus dan sungguh. Jadi berharap selama kamu silakan belajar dengan fokus ya. Nggak dari kiri kanan, kerjakan sesuai dengan langkah-langkah yang ada dalam LKPD. Oke? Yang akan kita ukur. Jadi kalau air panas berarti celupkan yang merahnya aja ke dalam air panas. Nanti kan ada skalanya kan nggak angka-angka. Nah ini cairan merah ini dia akan menyesuaikan. Dia akan naik atau turun. Nah kamu tunggu dulu sampai nanti cairan merah berhenti. Kalau dia berhenti di angka mana berarti segitulah skalanya. Paham ya? Jadi jangan dipegang termometernya karena nanti suhu badan berpengaruh. Pegang talinya. Oke? Nah yang sudah menuangkan air panas bisa dicoba dulu mengukur. Air panasnya 43 derajat Celcius. Es batu 0 derajat Celcius. Air panas ditambah es batu 0,5 derajat Celcius. Tapi ini tidak salah ya. Jadi berdasarkan rujukan kamu bahwa kalau air panas itu biasanya suhunya memang di atas 40 ke atas. Benar ya? Oke, lanjut nomor 2. Oke. Nah. Lanjut untuk pertanyaan. Titik dan titik beku pada skala termometer. Titik-titik air dijadikan sebagai titik acuan atas, sedangkan titik beku air dijadikan titik acuan bawah. Kemudian di antara keduanya dibagi beberapa skala kecil. Berapa nilai masing-masing titik-titik dan titik beku tersebut? Titik titik 100 Celcius, titik beku 0 Celcius. Oke, gimana kelompok lain? Ya. Sama ya. Oke. Nah, untuk nomor 5 Boleh ya. akan menyerap
sudah saya sampaikan sebelumnya pada percakapan pra-observasi. Setelah kita melakukan observasi, kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi untuk melihat sejauh mana pembelajaran yang sudah dilakukan, apakah sudah sesuai dengan area pengembangan yang telah ditentukan sebelumnya atau bagaimana. Jadi saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Yunia ya. Baik, langsung saja ke pertanyaan pertama. Bagaimana perasaan Yunia setelah melakukan observasi kemarin? Perasaan saya awal saya itu cemas. Sebelum observasi dilaksanakan, saya takut ada yang lupa atau yang terlewat. Tapi alhamdulillah kegiatan observasi bisa berjalan dengan lancar. Dan saya pribadi senang Bu, karena waktu observasi itu divideokan. Jadi setelah saya melakukan observasi, saya bisa melihat lagi bagaimana proses pembelajaran yang sudah saya lakukan. Dari sana bisa dilihat mana yang sudah terpenuhi dan mana yang masih perlu diperbaiki. Oke, baik, ini perasaan Ibu cuma semasa awal ya. Sepertinya itu biasa, semua orang pasti akan merasakan hal yang sama. Nah, kemudian Ibu senang karena ada rekaman video, sehingga kita dapat melihat laporan refleksi berdasarkan video yang sudah kita ambil. Oke, nah menurut Ibu, apa saja hal-hal yang sudah baik yang sudah dilakukan dalam pembelajaran kemarin? Dari pembelajaran yang sudah saya lakukan kemarin, menurut saya pembelajaran sudah terlaksana sesuai dengan rencana pembelajaran yang sebelumnya sudah saya buat. Dikatakan pencapaiannya sampai 80% Bu. Dan dalam pembelajaran sudah sesuai dengan area pengembangan yang ingin saya capai. Kemudian dalam pembelajaran tersebut sudah diterapkan keyakinan kelas yang sebelumnya sudah saya sepakati dengan siswa. Kemudian saya sudah menerapkan juga pembelajaran yang dapat mengampungkan siswa. Jadi untuk pembelajaran itu sudah sesuai ya sekitar 80%. Nah, untuk yang 20% ini berarti ini adalah hal-hal yang masih perlu ditingkatkan ya. Tadi saya dijelaskan bagian mana saja yang perlu ditingkatkan dari pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Selama kegiatan pembelajaran kemarin, saya perhatikan ada beberapa siswa yang masih belum terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran. Jadi di situ masih perlu diperbaiki. Jadi masih ada siswa yang aktif ya. Bisa tidak Ibu ceritakan kembali apa area pengembangan yang sebelumnya sudah ditentukan untuk peserta? Nah, area pengembangan yang sebelumnya saya tentukan itu adalah mengenai keteraturan suasana kelas, di mana saya menerapkan beberapa strategi dalam untuk mencapai area tersebut. Yang pertama, saya membagi kelompok. Jadi siswa dibagi dalam kelompok-kelompok kecil. Kemarin saya membagi dalam 9 kelompok, di mana setiap kelompok terdiri dari 4 sampai 5 orang dengan kemampuan yang beragam. Nah, ini harapannya agar siswa tersebut bisa saling berkolaborasi dan saling melengkapi, sehingga dalam kelompok itu bisa klop. Nah, kemudian di dalam kelompok juga saya membagi peran kepada masing-masing anggota kelompok agar setiap siswa bisa berperan aktif. Nah, terus dalam pembelajaran yang saya laksanakan, saya menerapkan model pembelajaran learning terbimbing, di mana siswa melakukan kegiatan praktikum dengan bimbingan guru. Dan untuk media pembelajaran yang saya gunakan, saya menggunakan alat-alat labor terkhusus untuk percobaan ukuran suhu kemarin, dan untuk panduan siswa saya menggunakan LKPD. Baik, jadi untuk area pembelajaran kemarin itu adalah keteraturan suasana kelas ya. Strateginya itu ada pembagian kelompok, kemudian juga ada pembagian peran, terus juga penerapan model learning terbimbing dan juga media yang digunakan. Nah, sejauh mana area pengembangan yang dilakukan itu? Apakah tujuan pembelajaran yang ada itu sudah tercapai atau tidak? Kalau menurut saya, berdasarkan pembelajaran yang sudah terjadi kemarin, untuk tujuan pembelajaran sudah tercapai, di mana tujuan pembelajaran saya itu ada 2. Yang pertama, menerapkan langkah-langkah metode ilmiah dalam praktikum. Jadi kemarin anak-anak sudah melakukan praktikum percobaan pengukuran suhu sesuai dengan langkah-langkah metode ilmiah yang sistematis. Nah, kemudian tujuan saya yang kedua adalah bagaimana siswa memahami keselamatan kerja dalam laboratorium. Jadi di akhir pembelajaran, siswa sudah bisa menyimpulkan kira-kira apa saja keselamatan kerja di laboratorium terkhusus untuk praktikum pengukuran suhu. Oke, begitu ya. Jadi kalau untuk tujuan pembelajaran itu sudah tercapai. Jadi tujuan pembelajaran kemarin itu ada 2 ya. Yang pertama, siswa dapat menerapkan langkah-langkah metode ilmiah dengan benar, dan kemudian juga siswa dapat menyimpulkan praktik keselamatan kerja. Oke, baik. Kemudian selama kegiatan
kegiatan observasi kemarin, apa saja kendala yang ditemukan? Kalau berdasarkan pengalaman saya Bu, selama pembelajaran ada beberapa kendala. Yang pertama itu keterbatasan sarana dan prasarana. Jadi kemarin saya membagi siswa dalam 9 kelompok, tapi alatnya hanya tersedia 4. Jadi setiap siswa harus bergantian untuk menggunakan alat. Nah itu sebenarnya kurang efektif dalam pembelajaran Bu, karena siswa jadi tidak fokus dan keaktifan siswa jadi terbatas karena sebentar alat harus pindah ke kelompok lain. Yang kedua, saya perhatikan juga masih ada siswa yang belum aktif dalam kegiatan. Walaupun kemarin saya sudah membagi peran, mungkin kalau secara umum siswa sudah aktif, hanya ada beberapa anak yang kelihatan belum tergerak atau terlibat secara aktif. Jadi kendalanya itu yang pertama sarana prasarana ya itu kurang. Harusnya kan satu kelompok itu ada surat. Jadi kemarin kita punya hanya 4 itu ya, jadi terpaksa bergantian. Kemudian juga dari setiap kelompok itu kalau juga saya perhatikan kemarin ada yang aktif, namun ada juga yang masih belum bercampur dengan teman-temannya ya. Nah kira-kira kenapa hal itu bisa terjadi? Kalau untuk keaktifan siswa Bu, sebenarnya siswa itu secara umum paham apa yang dilaksanakan, apa yang dikerjakan. Namun mereka tuh terlihat masih malu gitu, belum berani untuk tampil, untuk terlibat langsung dalam kegiatan. Kemudian juga saya merasa mungkin pendampingan saya kemarin pendekatannya belum secara individu, jadi hanya pendekatan kelompok, sehingga anak-anak yang masih malu itu belum termotivasi untuk berani tampil. Jadi saya sebutkan ya untuk penyebabnya itu yang pertama ada mungkin lalu ya mereka paham tetapi mereka malu untuk menyampaikannya. Kemudian juga kalau untuk praktek itu mungkin memang harus sebenarnya individu, cuma kan terbatas waktu juga dan kemarin baru kita laksanakan yang sudah berulang saja. Nah untuk mengatasi kendala dan kendala dalam pembelajaran, kira-kira apa rencana tindak lanjut yang ingin dilakukan? Dari evaluasi saya terhadap pelaksanaan observasi kemarin, pembelajaran yang sudah saya lakukan, ada beberapa yang rencana tindak lanjut yang akan saya lakukan. Mungkin yang pertama, saya ingin meminta kepada kepala sekolah untuk diadakan tambahan alat. Jadi supaya setiap siswa tercukupi alatnya, setiap kelompok minimal tercukupi alatnya, sehingga anak-anak bisa belajar dengan lebih fokus lagi. Kemudian yang kedua, untuk perbaikan pribadi saya ingin mencari sumber atau referensi lain Bu, terkait bagaimana cara kita meningkatkan keaktifan siswa dalam kelas. Mungkin melalui pelatihan dari PPM atau saya belajar dari YouTube atau sumber-sumber yang lainnya. Kemudian juga saya akan memperkaya diri dengan bentuk-bentuk atau metode atau model pembelajaran lain yang kira-kira bisa mengaktifkan siswa di dalam kelas. Dan untuk yang terakhir, saya akan berkolaborasi dengan rekan guru yang lain bagaimana supaya bisa meningkatkan keaktifan siswa dalam kelas. Oke, bagus sekali Bu ya. Rencana tindak lanjutnya disilat dengan cepat. Yang pertama dan penambahan alat ya. Jadi kalau misalnya kita praktek nanti itu alat-alat yang ada itu sudah memadai bagi siswa. Kemudian ibu juga akan mencari referensi ya, dan mencari referensi secara mandiri. Kemudian akan belajar kembali model-model pembelajaran ya yang dapat mengaktifkan siswa. Dan yang terakhir ibu akan berkolaborasi dengan rekan sejawat. Nah, kira-kira kapan nih kegiatannya bisa dimulai untuk RTL ini? Saya rasa sudah bisa mulai besok Bu. Jadi saya sudah mulai mencari-cari referensi dari belajar secara mandiri. Oke, baik ya. Jadi makin cepat makin bagus ya. Nah, dari semua percakapan kita tadi, mungkin saya bisa mengambil kesimpulan ya. Untuk kegiatan pembelajaran itu sudah terlaksana dengan baik, itu sekitar 20%. Untuk beberapa hal yang masih harus diperbaiki itu terletak pada kekurangan sarana dan prasarana dan juga masalah keaktifan siswa. Kemudian untuk mengatasi hal tersebut itu sudah menyusun RTL ya. Jadi RTL tadi itu ada 4, jadi bisa menambahkan alat-alat yang dibutuhkan, kemudian bisa direferensi, kemudian mempelajari metode-metode pembelajaran dan juga dalam melakukan kolaborasi. Semoga rencana tindak lanjutnya dapat terlaksana dengan baik ya. Baik, demikianlah percakapan pasca observasi kami pada hari ini. Semoga kegiatan ini dapat memberikan dampak positif dan juga memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Sampai jumpa lagi di sesi yang lain. Assalamualaikum